Halo semuanya. Oke. Kali ini saya akan coba untuk menunjukkan pada kalian bahwa Java bisa berkoneksi dengan MySQL database gitu dengan cara JDBC. Oke, mungkin sekarang uh, kita bakal lihat dulu step pertama yang kita harus lakukan itu apa. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendownload SIMPP dan juga untuk eh, modul si drivernya JDBC dan MySQL gitu. Yang pertama kita coba buat untuk XMPP-nya, kita tinggal download aja di sini, kemudian install XMPP-nya gitu ya, dan sudah gitu. Kemudian ya selain itu kita juga butuh JDBC-nya juga, JDBC drivernya ya di dev.mysql.com itu ada di description juga. Nah kita habis itu ke platform independen, kemudian download yang tar boleh, yang zip boleh, kalau aku yang tar. Nah akhirnya kita keluarlah ini ya, mana tuh. Nah ini kita tinggal ke ini aja deh, udah kita buka, kita masukin, dan di sini ada jarnya gitu ya. Keep in mind jar ini. Kemudian kita ke Eclipse atau misalnya IDE Java kalian gitu, boleh NetBeans, boleh Eclipse, tapi saya di sini menggunakan Eclipse. Sebelumnya saya udah pernah testing juga. Kita saya main-main di sini, nanti kita lihat perbandingannya aja ya. Oke, yang pertama mungkin yang kita bakal lakuin adalah kita buat Java project baru aja. Kita namakan misalnya ini JDBC tutorial gitu ya. JDBC tutorial gitu. Nah, kita mulai dulu dengan setup dulu kali ya, nge-setup si database tersebut gitu. Di sini ada control panel buat XAMPP-nya gitu. Di sini saya udah startin ya. Kalian kalau misalnya mau masuk ke dalam XAMPP, mau masuk dalam MySQL, kalian tinggal start ini MySQL sama Apache. Nah, udah gitu kalian ke admin, kemudian ke ke new aja buat membuat database baru. Misalnya nama databasenya ini underscore tutorial gitu ya. Kita buat databasenya gitu ya, buat databasenya aja gitu. Udah gitu baru kita masuk ke dalam pemrogramannya. Sebelumnya itu kita ke project, kemudian right click ya, ini right click. Kalau bisa di Eclipse ini ke build path, habis itu add external archive, atau bisa seperti ini, new folder, tekan library atau lib ya, dan yang zip tadi kita masukin ke sini jarnya, ke lib ini. Nah udah masukin jarnya ke folder ini, kemudian kita right click lagi, kita build path, kemudian yang di sini ya, kita build path, kemudian configure build path, dan add jar ini ke project kita, folder kita, dan itu, dan ke MySQL connector Java ya. Nah tandanya di sini udah berhasil. Oke, tanda keberhasilan selanjutnya adalah kita bisa connect dengan server yang sudah kita nyalakan. Nah, database yang sudah kita nyalakan, server localhost ya, servernya itu. Caranya gimana? Kita buat class dulu kali ya. Kita buat main class, kita namakan main class gitu. Ini sebagai pembanding di sini nih, dan ini sebagai pembanding yang sebelahnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita import dulu, sebenarnya import java.io, kemudian seperti ini, kemudian import
java.sql titik semuanya aja gitu, all gitu ya. Bintang di sini mempresentasikan all. Oke. Apa yang kita harus lakukan pertama kita coba cek dulu apakah ini terkoneksi atau tidak gitu. Caranya adalah dengan kita memanggil object connection dari class connection. Itu connection kita namakan con lah ya. Nah, ini adalah driver manager, dan dalam driver manager ini ada get connection. Gitu. Nah, isi dari parameternya ini adalah si URL dari database URL yang kita pakai gitu. Dalam hal ini bakal seperti ini gitu. Jadi jdbc.2 MySQL, kemudian URL-nya yang kebetulan sudah difixkan yaitu localhost 3306. Tahu dari mana? Kita ke XMPP nih 3306 untuk portnya gitu ya, untuk portnya. Terus sudah pasti di localhost karena kita memakai localhost, belum memakai website untuk domainnya. Untuk database-nya tadi kita sudah buat ya. Untuk database-nya tadi kita namakan ini underscore tutorial. Kita masukin aja ini underscore tutorial. Ini underscore tutorial, dan ini untuk men-set time zone-nya kita pakai time zone UTC. Oke, ini kita pakai time zone UTC. Dan untuk user dan password defaultnya adalah root, dan juga ini blank space aja gitu ya. Oke. Di sini ada error karena apa? Kita harus ada try catch, atau di metode ini di throws SQL exception gitu. Sebenarnya exception aja juga nggak apa-apa, tapi ini untuk sebagai lebih spesifiknya SQL exception. Nah, seperti itu kita adakan statement kita katakan stmt lah ya. Statement ini adalah statement ini adalah itu statement yang dibuat oleh si connection tadi yang sudah kita buat, objek yang tadi kita buat. Nah, untuk kita ini buat menandakan bahwa kita sudah terkoneksi ya, terkoneksi. Nah, coba kita run apakah ada error atau tidak ada gitu ya. Katakanlah kalau misalnya aku hapus ini tuh ya, apakah ada error? Nah, iya, karena ada error yang besar seperti ini dikarenakan tidak adanya server time gitu ya. Makanya kita set di sini server time-nya itu UTC. Gitu untuk time zone-nya, server time zone-nya. Nah, kita run lagi. Wow. Oh iya, ini ada error sedikit di sini. Harusnya yang kita copy adalah ini gitu ya. Nah, save, kita run, dan masih in ya. Greenland tadi terkoneksi. Dan apakah terkoneksi? Ya, terkoneksi gitu. Oke. Setelah itu yang kita lakukan kemudian misalnya kita mau masukin query gitu ya, atau misalnya kita mau masukin perintah untuk si SQL-nya gitu, bagaimana caranya? Kalau di sini bisa memakai namanya result set ya, di sini result set, atau sebenarnya bisa langsung ya stmt statement dot execute query gini. Kalau execute query ini dia
buat kayak select dan lain-lain itu execute query pakainya. Dan kalau misalnya mau ngubah atau insert into dan yang lain-lain pakainya execute, sebentar, kita pakainya execute update gitu ya. Kita pakai execute update. Nah, bentuknya adalah string gitu. Katakanlah ya kita di dalam database ini kita punya database, aku ambil yang tutorial kalian itu, yang tutorial aku punya ada nama tabelnya tes gitu. Di tabelnya tes itu ada kolom satu itu nama, kemudian umur, dan untuk kolom pertama itu adalah nama saya sendiri Kamil dan juga 19 untuk umur saya sendiri. Kalau begitu kita coba ganti ini menjadi tutorial aja gitu ya, tutorial aja. Dan di sini kita coba execute untuk update ya. Kita coba ininya kita ganti jadi query. Dan ya lupa saya ini nih. Oke, result set ini adalah stmt query ya, execute query. Nah, query-nya apa yang kita mau execute? Misalnya kita mau dari from dari source select semuanya dari, nah ini di dalam database tutorial ini ada namanya tabel tes nih ya, tabel tes yang tadi kita udah bahas, from tabel test gitu ya. Nah, dari tabel tes ini nanti dapat tuh informasinya RS tuh ada dapat apa aja. Nah, mau kalau misalnya kita mau lihat nama kolomnya, ada yang namanya results set metadata. Result set metadata ini adalah kita namakan RSMD lah ya. RSMD ini adalah RS nya itu get metadata gitu, untuk mendapatkan metadatanya. Gunanya buat apa? Misalnya kayak gini, sysout kita mau tahu kolom pertama kita namanya apa. Jadi kita gunakan rsmd titik get column name gitu ya. Nah, kalau misalnya array kan dia dari satu. Nah, kalau misalnya database itu dari satu. Kalau misalnya array kan dari 0, kalau database itu dari satu. Jadi kolom name misalnya dari satu gitu, kolom pertama. Kemudian kita tambahin table, terus ini buat separatornya aja. Terus rsmd.get column name, kolom yang kedua gitu ya. Nah, itu baru kolomnya doang, belum kita liatin si hasilnya gitu, hasil dari select from ini. Jadi kita pakai rs aja, rs titik get. Kan yang pertama ini kita lihat di database-nya. Nah, yang pertama ini dia adalah tipenya varchar ya, varchar, dan yang di sini adalah integer. Maka kita bisa pakai get string gitu ya, get string untuk kolom yang pertama gitu ya. Dan juga nah, sama juga ini get string ini get integer, get integer dari kolom pertama, kolom kedua. Tapi sebelum itu kita lihat gitu, kalau misalnya CRS ini punya isi gitu. Kalau nggak punya berarti ya udah dia nggak bakal nerusin. Coba kita run ya. Oke, save. Nah, kira terlihatlah gitu caranya seperti ini untuk
kita berkoneksi dengan menggunakan JDBC.